titik didih, sebuah zat itu akan mendidih ketika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Jadi di sini titik didih larutan adalah temperatur saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Titik didih yang diukur tanpa memperhitungkan pengaruh tekanan disebut dengan titik didih normal. Sedangkan titik didih normal ditetapkan berada pada 760 mm Hg, yaitu tekanan rata-rata pada permukaan laut. Proses terjadinya pendidihan diawali ketika kita mulai memanaskan semua zat. Misalnya, saat kita memanaskan air, partikel-partikel air akan saling berpisah membentuk uap air. Proses ini mengakibatkan kenaikan tekanan zat cair. Jadi, ketika tekanan zat cair sama dengan tekanan zat cair di lingkungan atau di luarnya, maka terjadilah peristiwa mendidih. Lalu apa pula yang disebut dengan kenaikan titik didih larutan? Nah, bagaimana jika ke dalam air ditambahkan zat terlarut, misalnya gula pasir? Partikel-partikel gula pasir akan menghambat proses penguapan molekul-molekul air sehingga untuk mencapai tekanan uap air sama dengan tekanan udara luar, diperlukan temperatur yang lebih besar lagi. Dengan demikian, apabila ke dalam air ditambahkan zat terlarut, maka titik didih larutan akan naik. Jadi dalam hal ini kenaikan titik didih larutan dapat ditentukan sebagai selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut, atau yang kita lambangkan dengan delta TB sama dengan TB atau titik didih larutan dikurang dengan titik didih pelarut. Berikut ini adalah tabel titik didih dan tetapan titik didih atau KB beberapa pelarut. Seperti bisa kita lihat di sini, air dengan rumus molekul H2O, titik didihnya pada tekanan 1 atmosfer atau 76 mm Hg adalah 100, dan sedangkan KB-nya 0,52. Sedangkan untuk aseton dengan lambang rumus molekulnya CH3,2CO, kemudian titik didihnya 56,5 dan KB-nya 1,67. Di etil eter C2H52O, titik didihnya adalah 34,6 dan KB-nya adalah 2. Sedangkan etanol atau C2H5OH, titik didihnya 78,3 dan KB 1,15. Benzen C6H6, titik didihnya 80,2, KB-nya 2,67. Dan asam cuka CH3COOH itu titik didihnya 118 dan KB-nya 2,53. Menentukan kenaikan titik didih larutan dapat digunakan persamaan seperti penentuan daripada penurunan titik beku larutan. Persamaan yang digunakan adalah delta TB sama dengan TB atau titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Delta TB sama dengan M kali KB, dengan delta TB adalah kenaikan titik didih atau boiling point elevation, kemudian M adalah molalitas, KB merupakan tetapan kenaikan titik didih dengan satuan 0 derajat Celcius kilogram per mol. Titik didih melibatkan lebih dari satu fase kondisi atau fase zat terkait, misalnya fase cair dan fase gas. Jika delta TB sama dengan TB larutan kurang TB pelarut, maka delta TB juga sama dengan KB kali M. Di sini delta TB adalah kenaikan titik didih, KB adalah tetapan titik didih pelarut, dan M adalah molalitas. Titik beku. Titik beku adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap pelarutnya. Pada tekanan 1 atmosfer, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius, karena pada suhu itu tekanan uap air sama dengan tekanan uap es.
Maka untuk menghitung titik beku atau delta TF sama penurunan titik beku, maka delta TF sama dengan TF larutan dikurang TF pelarut. Delta TF sama dengan KF kali M, yang mana delta TF adalah penurunan titik beku, sementara KF merupakan tetapan titik beku pelarut, M adalah molalitas. Sekarang mari kita cobakan contoh soal. Yang pertama, sebanyak 6 gram urea dilarutkan ke dalam 500 gram air. Tentukan titik didih larutan tersebut. Jika KB air adalah sama dengan 0,52 derajat Celcius per mol dengan MR urea adalah 60. Dalam soal ini diketahui massa urea adalah 6 gram, massa air 500 gram, KB air 0,52, yang ditanya adalah titik didih larutan. Langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu molalitas urea dengan cara menghitung massa molalnya, itu adalah M massa zat dibagi MR kali 1000 dibagi per P. Atau kita masukkan angkanya 6 dibagi 60 dikali dengan 1000 per 500. Maka kita dapatkan 0,2 mol. Kemudian langkah kedua, kita hitung delta TB atau kenaikan titik didihnya sama dengan M kali KB sama dengan, jadi tadi molalnya adalah 0,2 molal. Maka kemudian kita kalikan dengan 0,52 derajat Celcius per mol ya. Derajat Celcius per mol kita dapatkan 0,104 derajat Celcius. Langkah ketiga, kita mau menghitung titik didih larutan dengan cara delta TB sama dengan TB larutan kurang TB pelarut. Maka kita rubah persamaannya menjadi TB larutan sama dengan TB pelarut tambah delta TB. Dan di sini titik didih pelarut dianggap 100 derajat Celcius yang idealnya ditambah dengan delta TB yang 0,10 atau 0,104 tadi. Maka kita peroleh adalah 100,104 derajat Celcius. Jadi larutan urea mendidih pada suhu 100,104 derajat Celcius. Soal kedua adalah dalam 250 gram air terlarut 18 gram suatu zat X. Jadi zatnya tidak diketahui. Titik didih larutan ini adalah 100,208 derajat Celcius. Tentukan massa molekul relatif zat terlarut. Jika KB 0,52 derajat Celcius per mol. Yang diketahui di soal ini adalah massa zat X 18 gram, TB-nya larutan adalah 100,208 derajat Celcius, massa air 250 gram, KB sama dengan 0,52 derajat Celcius per mol. Yang ditanya berapa MR daripada zat. Mari kita jawab. Langkah 1, kita menentukan terlebih dahulu kenaikan titik didih larutan dengan cara delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. Delta TB tadi sudah diketahui adalah 100,208 derajat Celcius dikurang 100 sama dengan 0,208 derajat Celcius. Langkah kedua adalah menghitung harga MR zat X dengan cara delta TB sama dengan KB kali mol zat, kan molnya ya, mol zat dengan cara membagi massa zat bagi MR kali 1000 per P. Maka di sini kita rubah persamaannya menjadi MR sama dengan KB kali massa zat kali 1000 dibagi dengan delta TB kali P. Hasil perubahan itu kemudian kita substitusikan angka-angkanya, yang mana KB 0,52 derajat Celcius per mol dikali dengan massa zat 18 gram dikali dengan 1000 dibagi dengan delta TB tadi 0,208 derajat Celcius
dikali 250 gram. Dan kita peroleh hasil kalinya sama dengan 9.360 dibagi 52 dan diperoleh hasil MR-nya adalah 180. Soal ketiga, sebanyak 18 gram glukosa dengan MR 180 gram per mol dilarutkan dalam 500 gram air. Tentukan titik didih larutan jika Kb air 0,52. Diketahui di sini massa glukosa adalah 18 gram, MR-nya 180 gram per mol, massa air sama dengan 500 gram, Kb air 0,52 derajat Celcius. Yang ditanya berapa titik didih larutan. Jawabnya berarti di sini kita cari dulu mol gula, yaitu 18/180, kita peroleh 0,1 mol. Molalitas larutan adalah massa glukosa dibagi MR kali 1000 per P, maka kita dapatkan 18/180 kali 1000 per 500 sama dengan 0,1 dikali 2 sama dengan 0,2. Jadi dapat molalnya 0,2. Kemudian kita hitung kenaikan titik didih larutan dengan rumus delta TB sama dengan M kali Kb. Maka di sini delta TB adalah sama dengan M-nya 0,2 dikali dengan 0,52 derajat Celcius sama dengan 0,104 derajat Celcius. Titik didih larutan bisa dicari dengan jalan menjumlahkan titik didih pelarut ditambah dengan delta TB. Titik didih pelarut adalah 100 derajat Celcius yang pada tekanan 760 mm Hg ditambah dengan 0,104 derajat Celcius sama dengan 100,104 derajat Celcius. Nah, demikian saja pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.